Shalom saudara, pagi hari ini saya akan bagikan renungan singkat dengan judul Kehidupan Kristiani yang Normal. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setidaknya ada 4 hal penting yang akan saya bahas sebagai pokok renungan kita pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana sih menjalani kehidupan Kristiani yang normal itu. Yang pertama, dinasihatkan bahwa kita perlu kuasai diri, tenang, dan berdoa. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh pengendalian diri, ya. Seringkali kalau kita terburu-buru melakukan sesuatu, seringkali menjadikan kita justru melakukan banyak kesalahan, begitu ya. Sehingga menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menguasai diri, tenang, dan mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Dengan demikian kita dapat mengambil keputusan yang baik dan dapat menjalani kehidupan kita juga dalam penyertaan dan dalam pimpinan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dasarilah segala tindakan kita dengan kasih, ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Rekan-rekan, kasih dapat menutupi dosa. Artinya kalau kita mengasihi, ya, setelah kita menguasai diri dan kita melakukan tindakan kita dengan kasih, artinya tidak ada hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan, karena kita melakukan setiap hal, tindakan kita dengan didasari atas kasih Allah atau kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan dengan ketulusan dan dengan penuh kasih, ya. Kemudian yang ketiga, ekspresi kasih itu tidak hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan, ya. Jadi kehidupan Kristen yang normal tidak hanya berbicara tentang teori tentang kasih, tetapi kasih yang diekspresikan di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam pelayanan yang kita lakukan. Itu sebabnya di ayat yang ke-10, ya, kita juga 10 dan 11 kita melihat bahwa kalau kita layani dengan kasih, penuh dengan kasih karunia, ya, sebagaimana dasar Kristus atau Allah mengasihi kita, demikian juga kita melayani, menjalani kehidupan kita dengan penuh kasih, ya. Demikian juga ketika menyampaikan firman atau berbicara, hendaklah perkataan kita jangan sia-sia, tapi perkataan-perkataan yang membangun, yang menginspirasi, yang menimbulkan semangat, begitu ya. Jangan mencemooh, jangan menghujat, jangan memfitnah, sebaliknya harus perkataan-perkataan yang baik yang membangun. Nah, itu merupakan ekspresi kasih kita yang diekspresikan dalam tindakan yang nyata. Dan yang keempat adalah tujuan dari kehidupan Kristiani itu adalah untuk mempermuliakan Allah. Di ayat yang ke-11 bagian akhir dikatakan di sana bahwa supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kehidupan kita bukan kehidupan yang mempermuliakan diri kita, tetapi kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan kasih yang kita lakukan tadi dalam ekspresi kehidupan kita sehari-hari, hendaklah memuliakan Allah, bukan meninggikan diri, bukan menyombongkan diri, tetapi segala kemuliaan biarlah Allah yang menerimanya, karena kita hanyalah hamba-hamba, kita hanyalah mereka yang dipanggil untuk mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, inilah renungan singkat pada pagi hari ini, kehidupan Kristen yang normal, dan kiranya mulailah hari ini kita bisa hidup dalam
sebagaimana panggilan kita sebagai seorang Kristiani untuk mempermuliakan Allah di dalam setiap tindakan kita. Saya berdoa kiranya kita boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita semua. Selamat menjalani hari ini, semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.